Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Salam jumpa kembali. Pada hari ini kita bersyukur kalau kita semua boleh dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Kita semua boleh ada karena kasih dan kemurahan Tuhan, saudaraku. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, hari-hari ini dunia sedang kehilangan pengharapan. Hari-hari ini ada kebanyakan orang sedang berputus asa menghadapi situasi dan keadaan yang tidak pernah kunjung selesai, saudaraku. Nah, hari ini, saudaraku, saya akan beritahu bahwa kita semua masih punya pengharapan sebagai orang percaya. Di dalam Yesus memberikan pengharapan yang baru buat kita, karena Yesus sudah menang atas maut, Dia bangkit dari kematian. Oleh sebab itu setiap orang percaya punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Saudara pun kasih dalam Tuhan, beberapa orang atau kebanyakan orang hari-hari ini sedang bertanya-tanya, kapan wabah COVID-19 ini segera berakhir? Kapan kiranya wabah COVID ini bisa segera berlalu dari negeri tercinta ini, dari kota tercinta ini, saudaraku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak orang hari ini sedang bertanya-tanya dalam hidupnya, kapan ini semuanya segera selesai, saudaraku. Pandemi COVID-19 ini bisa segera berhenti kapan? Tidak ada satu orang pun yang bisa menjawab pertanyaan ini. Tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan kepastian tentang hal ini. Tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan jaminan bahwa tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, ini semua akan segera selesai. No, tidak ada satu orang pun, saudaraku. Dan dalam keadaan yang seperti ini, saudaraku, dalam keadaan yang seperti ini dapat membuat orang menjadi letih lesu, menjadi lelah, menjadi capek secara rohani, capek hatinya, saudaraku, menghadapi semua keadaan ini, saudaraku. Masalah yang satu belum selesai, timbul lagi masalah lain dan berdampak kepada masalah-masalah berikutnya, saudaraku. Nah, ini dapat membuat seorang bisa capek secara rohani, bisa letih lesu secara rohani. Tapi kita bersyukur punya Tuhan Yesus yang sudah menang atas maut, yang sudah bangkit dari kematian. Oleh sebab itu kita orang percaya punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya akan baca buat kita semua dari Matius pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita butuh seorang penolong, kita butuh seseorang yang bisa menjamin akan kepastian hidup ini, saudaraku. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita perlu pribadi yang dapat menguatkan kita. Kita perlu seorang yang dapat memberikan kepada kita penghiburan, saudaraku. Nah, Tuhan Yesus, saudaraku, mengundang kita pada hari ini untuk yang letih lesu, yang berbeban berat, datang kepadanya, maka Dia, Tuhan Yesus, Raja kita, Tuhan kita, akan memberikan kelegaan buat kita semua. Saudaraku kasih dalam Tuhan, hari-hari ini ada banyak orang sedang kesulitan, sedang menghadapi situasi yang memang tidak pasti, menghadapi situasi yang memang cukup mengkhawatirkan buat sebagian orang atau kebanyakan orang, saudaraku. Dan ini bisa membuat orang menjadi lemah, menjadi lesu, ya, dalam menghadapi hidup ini, saudaraku. Mereka berputus asa dan dunia sedang kehilangan pengharapan. Saya mau katakan seperti itu pada hari ini, saudaraku. Ya, satu masalah belum selesai, timbul masalah lain. Masalah pandemi belum selesai, timbul masalah-masalah ekonomi. Masalah ekonomi juga akan berdampak nanti kepada masalah keamanan, saudaraku. Nah, kita melihat dalam situasi dan keadaan seperti ini membuat kebanyakan orang menjadi letih lesu, menjadi hilang pengharapan, menjadi hilang kekuatannya, saudaraku, untuk menghadapi hidup ini, saudaraku. Dan ada banyak orang sedang berputus asa hari ini. Dan saya mau katakan dunia sedang hilang pengharapan. Nah, Yesus datang memberikan pengharapan buat kita semua. Oleh sebab itu datanglah kepada pribadi yang tepat, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita yang sudah bangkit dari kematian dan menang atas maut. Dia mampu tolong kita. Saudaraku, yang saya khawatirkan ketika seorang dalam keadaan lemah, letih lesu secara rohani, maka mereka atau kita semua sedang dalam keadaan seperti ini dapat jatuh ke dalam pencobaan, dan akhirnya pencobaan melahirkan dosa. Dan saya mau katakan seperti ini, saudaraku, virus dosa itu lebih berbahaya, lebih ganas daripada virus corona. Virus corona hanya dapat membinasakan tubuh kita, dapat mematikan hanya tubuh kita, tapi virus dosa, saudaraku, akan membuat kita hancur secara rohani, kita mati secara rohani, dan akhirnya kita binasa, saudaraku. Dan akhirnya kita binasa dalam penghukuman Tuhan yang kekal, yaitu di neraka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur punya Yesus Kristus yang sudah menang atas pencobaan. Sekalipun dalam kemanusiaannya pada waktu Yesus hidup di dunia ini, Dia sudah dicobai tapi Dia tidak berbuat dosa, saudaraku. Ini bedanya dengan kita. Kalau manusia kerap kali jatuh dalam pencobaan, maka akhir-akhirnya ujung-ujungnya berbuat dosa, saudaraku. Tapi bersyukur Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita, pada waktu hidup dalam kemanusiaannya di muka bumi ini, saudaraku, Dia telah dicobai tapi Dia tidak berbuat dosa. Mari kita baca di dalam Ibrani pasalnya yang keempat, saudaraku,
ayatnya yang ke-14 dan yang ke-15. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, Yesus Kristus Tuhan kita pernah hidup di muka bumi ini. Dalam kemanusiaannya dia telah dicobai, tapi beda dengan kita, dia tidak berbuat dosa, saudaraku. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus Kristus dapat menolong kita yang sedang letih lesu, yang sedang lemah, yang sedang berbeban berat, saudaraku, sehingga akhirnya kita jatuh dalam pencobaan dan kita jadi sasaran empuk dari iblis untuk menjatuhkan kita, dan kita berbuat dosa akhirnya, saudaraku. Yesus Kristus mampu tolong kita semua pada hari ini, saudaraku. Dan di dalam Ibrani pasal 2 dikatakan di sana, Ibrani pasal yang kedua dikatakan di Ibrani pasal 2 ayat 18, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Tuhan Yesus mampu tolong kita, saudaraku. Walaupun kita saat ini mungkin karena letih lesu, lemah, berbeban berat, kita jatuh dalam pencobaan, Tuhan Yesus mampu tolong kita. Karena dia sendiri pernah dicobai, dia sendiri pernah menderita dalam pencobaan, ya, dia dapat menolong kita yang dicobai. Dia mampu merasakan situasi dan keadaan yang sulit yang saudara sedang alami hari ini, saudaraku. Dalam keadaan letih lesu, lemah, berbeban berat, saudara jatuh dalam pencobaan, Tuhan Yesus pernah dicobai. Tuhan Yesus pernah merasakan penderitaan karena pencobaan, saudaraku, dan dia mampu tolong kita. Dia pernah merasakan semua yang saudara rasakan. Jika hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sedang mengalami letih lesu dan berbeban berat, Bapak Ibu Saudara, datanglah kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus mampu memberikan kelegaan buat kita semua. Tuhan Yesus mampu menolong kita, saudaraku. Ini undangan bahagia buat kita semua. Ini adalah undangan bahagia buat setiap kita yang mau meresponi panggilannya, saudaraku. Dia akan menolong kita. Pada waktu kita lemah, kita akan dikuatkan kembali. Pada waktu kita susah, kita akan dihiburkan kembali. Bahkan bukan itu saja, tapi Tuhan Yesus mampu mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita, saudaraku. Ya, pada waktu Bapak Ibu Saudara dan saya jatuh ke dalam pencobaan akibat letih lesu dan berbeban berat, sehingga akhirnya kita buat dosa, dan Tuhan Yesus mampu menyelesaikan dosa-dosa saudara dan saya, saudaraku. Karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita. Bukan itu saja, bahkan Tuhan Yesus sudah menang atas maut. Dia sudah mengalahkan maut. Dia bangkit dari kematiannya. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, puji Tuhan, haleluya, amin.